Mohon dukungan dan supportnya dengan cara ketik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Langsung saja kita ke ceritanya ya. Hampir semua kawasan pegunungan yang tersebar di Indonesia memiliki cerita mistis tersendiri yang melegenda di masyarakat. Termasuk salah satu gunung yang berada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Goa, yaitu Gunung Bawakaraeng. Gunung Bawakaraeng ini menjadi salah satu lokasi terfavorit bagi para pendaki. Nama Bawakaraeng diambil dari bahasa Makassar, di mana kata bawa berarti mulut dan karaeng diartikan sebagai Tuhan. Sehingga Bawakaraeng dalam bahasa Indonesia berarti mulut Tuhan. Ada berbagai peristiwa yang sering terjadi di Gunung Bawakaraeng ini. Cerita mistis di area kawasan Gunung Bawakaraeng sudah lazim diceritakan di antara kalangan pendaki Sulawesi Selatan. Salah satu cerita mistis yang masih terdengar hingga saat ini yaitu cerita tentang keberadaan pasar hantu yang disebut warga setempat dengan sebutan Pasar Anjaya. Lokasinya terletak di antara Gunung Bawakaraeng dan Gunung Lompo Batang. Jika dilihat dari Google dan gambar diperbesar, lokasi yang disebut Pasar Anjaya memang terlihat paling berbeda. Sebab pepohonan tampak jelas, tak satu pun batang pohon yang berada di tengah-tengah lokasi Pasar Anjaya tersebut. Entah dari mana asal mula nama Pasar Anjaya, namun masyarakat sekitar meyakini bahwa Pasar Anjaya adalah tempat berkumpulnya jin. Adapun beberapa pendaki yang pernah mendengar suara keramaian, namun saat dilihat hanya tanah lapang luas yang berada di tengah pohon-pohon besar yang mengelilingi Pasar Anjaya tersebut. Lokasi Pasar Anjaya yang kini tidak ditumbuhi pohon juga semakin menambah cerita mistis di sana karena para pendaki yang melintas di Pasar Anjaya disarankan untuk tidak memasang tenda di lokasi tersebut. Selain itu, ada cerita melegenda lainnya yakni tentang arwah gentayangan perempuan berparas cantik bernama Noni pada Gunung Bawakaraeng, tepatnya pos 3. Menurut warga setempat, dahulunya semasa hidup, Noni sering mendaki Gunung Bawakaraeng bersama kekasihnya. Sekitar tahun 90-an atau 1980-an, Noni terlihat hampir setiap pekan mendaki ke Gunung Bawakaraeng. Ketika itu, aktivitas pendakian tak seperti sekarang. Karena sering mendaki, Noni pun menjadi akrab dengan warga di sana. Namun tiba-tiba, suatu waktu Noni turun dari kawasan Gunung Bawakaraeng seorang diri, berjalan menuju pemukiman penduduk warga. Dengan wajah yang pucat dan sesekali hanya melotot tanpa berkata-kata. Warga pun heran melihat sikap Noni yang tadinya dikenal sebagai periang dan ramah, jika bertemu penduduk setempat menjadi diam dan membisu. Warga akhirnya sadar beberapa hari kemudian bahwa Noni yang mereka lihat itu adalah arwah gentayangan. Itu diketahui setelah ada penduduk yang mencari kayu di dalam kawasan hutan dan mendapati tubuh Noni tergantung di dahan besar pohon, tepatnya di pos 3 Gunung Bawakaraeng. Hingga saat ini, penyebab kematian Noni tak ada yang tahu secara pasti. Cerita penyebab meninggalnya Noni yang hinggap di telinga para pendaki sangat beragam. Dari mulai gantung diri sampai dibunuh dan jasadnya digantung di dahan pohon agar tak dimakan hewan buas. Selain cantik, hantu Noni juga kerap diceritakan sering berbuat baik dan membantu para pendaki. Umumnya mereka yang kesulitan, misalnya tersesat, kelelahan, atau bahkan kehabisan perbekalan. Bahkan ada yang menceritakan bahwa Noni tersebut menemani para pendaki membuat makanan dan menuntun pendaki yang tersesat sampai ke desa terdekat di kaki gunung. Terakhir yaitu beberapa pendaki yang hilang karena tersesat. Kejadian yang sempat mengguncangkan dunia pendakian yaitu hilangnya seorang pendaki bernama Galih Andika. Pemuda usia 20 tahun itu dinyatakan hilang pada hari Minggu 10 Februari 2019. Galih mendaki bersama rekan-rekannya.
pada saat akan turun, tepat di pos 6, Gali masih bersama dengan rekannya. Tetapi saat tiba di pos 5, Gali sudah tidak nampak bersama rekan-rekannya. Kejadian hilangnya pendaki juga banyak melahirkan cerita-cerita mistis soal penjaga Gunung Bawakaraeng. Nah, itu tadi cerita mistis di Gunung Bawakaraeng. Jika teman-teman punya masukan cerita yang harus saya ceritakan selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.